Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, waktu yang sedikit ini insyaallah kita maksimalkan tentang membahas amalan apa saja yang mesti dan bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Jadi kita udah dekat Ramadan. Seminggu lagi lebih kurang kita akan memasuki bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Biasanya penanggalan Masehi itu beda dengan penanggalan Hijriah. Tapi sejak tahun baru kemarin 31 Januari itu 1 Rajab. Nanti 1 Februari 1 Sya'ban. 1 Maret adalah 1 Ramadan. Ini kebetulan saja sama. Makanya kemarin puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 Januari bertepatan dengan 13, 14, 15 di bulan Rajab. Jadi ini langka ini. Biasanya tahun Hijriah beda dengan Masehi. Sekarang sama dan ini sangat memudahkan kita. Lebih kurang 10 hari lagi lah ya kita akan memasuki bulan Sya'ban. Nanti bulan depan kita bahas tentang bulan Ramadan. Dan ini adalah tempat pertama saya membahas bulan Sya'ban, ya kan? Karena nanggung, Rajab nanggung ya. Baik, tapi sekedar ilmu pengetahuan ibu, kalau di bulan Rajab ini ada doa. Rajab dulu sebentar yang masih bisa kita manfaatkan. Ibu banyak-banyak membaca doa menyambut bulan Ramadan. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajaba di bulan Rajab, wa Sya'bana di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan kemudian sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, itu dibaca. Kemudian ada doa khusus di bulan Rajab. Ini kita belum Sya'ban nih, Rajab dulu nih. Doa khusus di bulan Rajab yang masih bisa ibu amalkan sampai nanti ibu nyampe bulan Sya'ban dan Ramadan adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Semua Rabbighfirli. Lagi. Lagi. Warhamni. Lagi. Lagi. Wa tub alayya. Lagi. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itulah amalan yang kita perbanyak, kita lakukan di bulan Rajab. Baca aja 3 kali setiap habis sholat atau 3 kali di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Nah, itu masih bisa kita manfaatkan di bulan Rajab. Nah, sekarang kita masuk amalan di bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya Rajab Sya'ban ini sama, hampir-hampir sama dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Rajab. Jadi Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Rajab. Kemudian lebih banyak di bulan Sya'ban dan full di bulan Ramadan. Saya ulang, banyak di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban dan full di dalam bulan Ramadan. Jadi Rajab dan Sya'ban ini adalah persiapan menuju datangnya bulan Ramadan. Nah, apa saja yang perlu ibu persiapkan ketika ibu memasuki bulan Sya'ban? Yang pertama, sangat dianjurkan yang belum ganti puasa, gantilah puasa itu.
Karena sejatinya ganti puasa itu waktunya cuma 1 tahun saja. Nah, sampai kapan batas mengganti puasa? Sebagian mengatakan pertengahan bulan Sya'ban udah nggak bisa, tapi sesungguhnya tidak. Selagi kita masih berada pada wilayah tidak haram puasa, kita boleh mengganti puasa. Salah satu jadwal haram puasa adalah sehari menjelang Ramadan, berarti tanggal 30 Sya'ban. Lebih kurang itu namanya hari syak. Jadi sehari menjelang Ramadan itu udah haram berpuasa. Hanya saja di Indonesia ini kadang-kadang NU dan Muhammadiyah itu beda hari, iya kan? Maka kita ambil jalur aman, 2 hari menjelang Ramadan udah nggak bisa lagi ganti puasa. Nah, artinya gantilah puasa. Nah, ganti puasa itu beda dengan puasa sunnah. Kalau mengganti puasa, ibu mesti pasang niat sebelum azan subuh. Yang kedua, ganti puasa tidak boleh dibatalkan kecuali sakit atau haid. Dan yang ketiga, kalau ganti puasa suaminya butuh, tetap ibu mesti tidak boleh membatalkannya. Jadi ganti puasa itu sama dengan macam puasa wajib. Nah, kenapa saya anjurkan kita ganti puasa? Karena kalau kita tidak mengganti puasa, kita harus merapelnya di tahun depan dan itu kena denda fidyah. Misalnya tahun kemarin saya nggak puasa 10 hari. Saya kan udah ingatkan ibu untuk ganti puasa. Ibu cuman ganti 7 hari. Mentok Ramadan ibu kena puasa 3 hari, boleh ibu ganti. Boleh nggak ibu ganti tahun depan? Boleh, tapi ibu kena denda fidyah. Ganti puasa 3 hari dan fidyah 3 hari. Fidyah itu memberi makan 1,4 kg beras untuk fakir miskin. 1,4 kilo beras yang ibu makan. Katakan 25.000 kali 3. Jadi plus kodo plus fidyah. Rupanya lalai lagi ibu tahun depan. Yang 3 hari ini nggak ibu ganti juga. Ibu ganti tahun depannya lagi. Maka ibu kena 3 kali kodo dan 6 kali fidyah. Fidyah itu adalah denda berlapis setiap ibu telat membayarnya setiap tahun. Nah, jadi ganti puasa. Bagi yang belum ganti puasa, ingatkan sama anaknya. Saya kadang-kadang suka bingung dengan orang yang nggak bisa ganti puasa, itu suka bingung saya. Bayangkan, waktu 365 hari, Ramadan 30 hari. Makan waktu saya. Enggak, 1,4 kilo aja. 1,4 kilo. Beras, ya hitungannya. Satu harinya ya. Iya. Hari 365 hari. Enggak, puasa Ramadan cuma 30 hari. Berarti ada waktu 335 hari dia untuk ganti puasa. Enggak juga dia ganti. Itulah bingung saya. Terus dia berharap nikmat hidupnya harus banyak. Sementara enggak ganti puasa 7 hari, waktu yang Allah sediakan 335 hari. Gimana mau tenang hidup tuh? Agak lucu kan? Nah, itu dia. Gimana hidup tuh mau tenang? Hak Allah nggak kita kasih. Bingung juga saya dengan orang-orang yang tak sholat. Waktu Allah kasih 24 jam. Sholat yang wajib cuma 5 kali. 5 kali itu kalau pakai kulkul itu cuma 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Waktu yang Allah kasih 24 jam. Allah minta cuma 25 menit aja. Bagaimana hidup tuh mau tenang, otak mesti nggak galau, rezeki mesti lancar. Bagaimana mungkin itu? Allah cuma minta sedikit aja di antara 24 jam. Yang repot lagi yang ganti puasa tuh. Bisa bertahun-tahun nggak ganti puasa? Ya mungkin siapapun lah di antara kita dan siapapun lah. Nah, ke depan itu tidak boleh lagi. Karena nggak seimbang kewajiban yang Allah kasih dengan nikmat yang Allah beri itu nggak seimbang. 335 ndak puasa cuma 7 harinya. Bayanganlah tuh. Agak-agak bingung gitu. Dan saya juga udah suka bingung dengan orang yang nggak mau bayar zakat. Gaji 7 juta, penghasilan 7 juta, 175.000 cuman. Ndak ya nggak dikeluarkannya. Bingung kita itu, Bu. Nah, sementara ustaz saya di Indonesia nih. Pengajian di mana-mana. Nah, inilah faktor kenapa kita masih gini-gini aja mungkin. Tapi semoga bukan kita semua. Amin ya. Nah, itu ya, ganti puasa. Itu amalan pertama. Yang kedua, ibu kita dianjurkan nanti di bulan Sya'ban memperbanyak melakukan puasa sunnah namanya nisfu Sya'ban.
Tanggal berapa? Tanggal 15 di bulan Sya'ban. Nanti kita nggak ketemu nih menjelang 15 Sya'ban. Kita ketemunya minggu ketiga kan, Februari kan? Iya. Minggu kedua kita nggak ketemu insyaallah. Maka 15 Sya'ban itu dianjurkan puasa nisfu Sya'ban. Puasa pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sementara kan ada puasa Yaumul Bid nih. Puasa Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Maka nanti ibu boleh puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14. Tanggal 15-nya niatkan puasa nisfu Sya'ban. Jadi 2 hari niat Yaumul Bid boleh, satunya puasa nisfu Sya'ban. Clear sampai sini? Nah, jadi tapi puasa nisfu Sya'ban kalau nggak sanggup boleh batal sih. Oke ya. Kemudian selanjutnya, pertama apa tadi? Ganti puasa. Yang kedua puasa nisfu Sya'ban. Yang ketiga, sangat dianjurkan membaca doa di bulan Sya'ban. Apa doa sepanjang bulan Sya'ban? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pelan-pelan dulu. Tadi doa menjelang Ramadan apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Gitu kan? Nah, iya kan? Terus amalan di bulan Sya'bannya doang. Apa amalannya? Doanya tadi Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kan gitu kan? Nah, sekarang doa di bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Nah, itu dibaca. Dari sekarang juga boleh, menjelang Sya'ban juga boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, dari sekarang juga boleh, menjelang Sya'ban juga nggak ada masalah. Selama bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Jadi amalan yang pertama di bulan Sya'ban, ganti puasa, puasa nisfu Sya'ban, dan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan membaca surah apa tadi Bu? Yasin 3 kali, boleh lebih tapi usahakan ganjil. Di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali boleh. 7 apa? Tidak, di sini ada masjid Al-Amin. Biasanya di masjid itu rame-rame. Masjid kuning kan? Biasa di masjid rame-rame. Iya, baca Yasin rame-rame 3 kali boleh, 7 kali boleh, bebas aja. Ya, di bulan Sya'ban. Nah, itu sangat disunahkan ya, karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat utama ya, baca Yasin. Dan jangan lupa Bu, ketika ibu baca Yasin itu nanti diwasilahkan. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini sehat badan saya, sampaikan saya ke aduh, ini nggak rata ya. Wait. Sampaikan saya ke Ramadan, kemudian dan seterusnya. Oke, sebentar ya. Sampaikan saya ke Ramadan dan amalan apapun ya, dan apapun doa kita. Kemudian selanjutnya, udah berapa tadi? Ganti puasa, puasa nisfu Sya'ban, baca doa Sya'ban, membaca Yasin. Dan yang keempat, di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, hampir sama dengan bulan Rajab. Memperbanyak sedekah. Makanya salah satu pelapang pintu rezeki yang dahsyat, rezeki jalur langit yang dahsyat sebenarnya adalah sedekah subuh. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Walaupun cuma 1.000 perak. Ibu coba ada uang 50.000, ibu ganti dengan uang 1.000. Boleh ibu ganti ke bank atau ibu ganti kemana-mana lah, ke kedai atau kemana, atau ibu ganti dengan uang 2.000 gitu ya. Lalu kemudian ibu taruh di rumah.
Lalu setiap pagi subuh ibu ke masjid taruh ke kotak amal, atau di rumah ibu kasih celengan. Ibu taruh setiap subuh uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Itu jadwalnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dan usahakan setelah ibu kemudian kumpulkan uang itu, lalu kemudian setiap Jumat ibu berikan, mendapatkan Jumat berkah. Boleh ibu ganti dalam bentuk nasi bungkus, boleh ibu ganti dalam bentuk kasih makan kucing atau apapun, atau kasih orang tua, atau kasih ke tetangga, atau apapun. Insya Allah di waktu subuh, kalau kita bersedekah, itu malaikat turun ke permukaan bumi setiap subuh dan mendoakan orang yang lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya setiap subuh. Artinya sebelum kita makan, orang kita kasih makan dulu dengan sedekah subuh kita. Nah, itu dahsyat, itu rezeki jalur langit. Makanya kalau ibu lihat orang-orang kenapa dia sama-sama jualan cabai, rezekinya beda. Salah satunya adalah sedekah subuhnya itu luar biasa. Makanya selain kita sedekah subuh, amalan pendatang rezeki, jangan lupa juga meninggalkan sholawat dengan sholat duha. Dan yang paling penting sebenarnya mendapatkan rezeki adalah tingkat kesyukuran. Coba kita bandingkan Bu, ada dua orang jualan tapi yang satu bersyukur, yang satu tidak, pasti beda rezekinya Bu. Contoh, sama-sama misalnya jualan cabai lah. Orang pertama mendapatkan untung 20.000 hari ini. Apa kata dia? Deh, susah kali jualan sekarang, payah, ndak jual bali do. Besok dia dapat untung 100.000. Deh, banyak untung hari ko 100.000, tapi sesekali itu nyo. Besok dapat untung dia 10.000. Nah, itu kan sesekalinya kan, itu orang tidak bersyukur. Dengan uang yang sama, coba perhatikan orang yang kedua. Dapat dia 20.000, alhamdulillah jadilah dapat makan hari ko 20.000 untuk makan hari ini. Besok dapat 100.000, alhamdulillah besar ya. Senang dia, bersyukur ya. Besok 10.000, alhamdulillah 10.000, enggak apa-apalah, kemarin kan udah besar. Beda nggak? Beda dia. Maka beda rezekinya. Makanya wajar kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmat. Tahukah ciri-ciri orang nggak bersyukur lain? Dia punya baju banyak tapi nggak ada baju itu yang cantik di mata dia tuh. Itu ciri-ciri nggak bersyukur tuh Bu. Banyak bajunya di kamar tuh melengge-lengge. Pas mau pengajian bingung dia, pakai yang ini enggak cantik doh tadi. Yang ini enggak enak doh. Pakai yang inilah enggak cantik doh. Enggak ada yang cantik di mata dia, padahal tadi dia yang beli. Itu ciri-cirinya Bu. Enggak usah kita bicara dosa, kita bicara nikmat hidup aja udah hilang kalau kita enggak bersyukur. Baru dia makan sate, deh lama yang di situ ya katanya. Yang ini enggak dia nikmati. Dimakannya soto deh, kok kalau ada sambal lado baru mantap kok. Sambal lado enggak ada doh. Yang enggak ingat dia lihat. Jadi orang yang tidak bersyukur tuh selalu mencari apa yang enggak ada, tapi lupa menikmati di apa yang ada. Dia punya banyak lipstik sampai 1 karton. Pakai yang ini, enggak encak doh, taruh lagi. Enggak encak doh, taruh lagi. Enggak cantik doh, tak apa-apa. Padahal dia tadi yang beli, bingung. Enggak bingung kita nengok orang kayak gitu tuh. Bingung itu. Ini ciri orang enggak bersyukur sesederhana itu. Maka dia tidak akan pernah happy hidupnya. Tasnya banyak, pakai yang inilah, enggak cantik doh, enggak pede aku doh. Padahal dia yang beli Bu. Ya Allah, kan lucu itu. Nanti dia ganti tas lain lagi. Enggak enak doh yang ini, enggak matching. Padahal waktu belinya luar biasa sampai mimpi-mimpi. Pas dia mau pakai, dia enggak merasa indah. Tertutup hatinya dari kesyukuran. Jadi salah satu pemberi rezeki itu ya, syukuri baju yang kita punya, syukuri makanan yang kita makan, nikmati. Kalau ibu nggak mau pakai kata-kata syukuri, nikmati lah. Nikmati tas yang kita punya, nikmati handphone yang kita miliki, nikmati baju yang kita punya. Insya Allah rezekinya naik. Kau ndak ngomong dengan suami, baju itu ke itu sih, dibuka lemari, runtuh lemari itu. Bukan bajunya itu ke itu, yang dipakai itu ke itu aja. Kan gitu maksudnya. Jadi itu susah naik dia. Makanya coba ibu perhatikan, orang-orang semakin dia mapan, semakin dia biasa-biasa saja. Karena yang biasa itu dia tetap bisa nikmati. Tapi orang yang biasa-biasa saja, itu biasanya keinginannya itu lebih besar dibanding apa yang dia mampu.
Kenapa? Karena dia tidak pernah syukur dengan apa yang dia punya. Akhirnya dia pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih itu ya karena dia tidak bersyukur. Makanya salah satu pintu dibukanya rezeki adalah dengan bersyukur. Lebih enaknya menikmatilah apa yang ada, tidak menyanyikan apa yang tidak ada. Oke? Nah, jadi perbanyak melakukan di bulan Sya'ban itu lebih banyak melakukan banyak bersedekah. Nah, dengan bersedekah itu tanda kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita bagi sebagian kepada orang. Dan terakhir yang ke nomor berapa lagi? 6 ya. Terakhir yang ke-6 di bulan Sya'ban banyak-banyak minta maaf dengan orang. Karena udah masuk bulan Ramadan. Saya minta maaf, hati-hati kalau kita bermusuhan dengan orang melebihi dari 3 hari. Kita bermusuhan dengan orang, tak mau nyapa orang, bukan orang tuh rugi, tapi kita yang rugi juga. Karena orang yang tidak bersapaan melewati hari Senin dan Kamis, amal kebaikannya loading, tidak disampaikan kepada Allah, disconnected. Ada saya dengar jemaah saya tak bersapaan 20 tahun. Dia ke masjid juga. Tapi di antara 20 tahun yang tidak bersapaan ini, ada satu yang menyapa, yang satunya tidak mau. Maka yang kena itu yang tidak mau. Yang udah menyapa aman. Bayangkan tuh. Jadi banyak-banyak minta maaf. Anak muda tuh menangnya belakangan. Minta maaf kita di dunia, di akhirat kita aman. Daripada kita ego-ego nggak memaafkan, di akhirat kita kena. Karena apapun yang terjadi di dunia, jika tidak diselesaikan, kita akan selesaikan di akhirat. Orang yang kita tidak minta maaf, kita selesaikan di akhirat. Orang yang kita tidak maafkan, selesaikan di akhirat. Jilbab orang dipinjam tak dikembalikan, ganti di akhirat. Pentul kawan dipinjam tak dikembalikan, ganti di akhirat. Di masjid hilang sendal kita larikan sendal orang, tetap ganti di akhirat. Helm orang hilang, kita ambil. Helm kita hilang, ambil lo helm orang, ganti di akhirat. Hilang kita, dia akan cari kita. Tapi janganlah kita larikan sendal dia. Saya nak kena takut polisi pakai. Iya. Nah, cuma masalahnya kan kalau nggak pakai helm bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, hilang, tayo ndak. Ada tahu polisi. Daripada kena berang cak cilok lah kan, itulah repotnya kan. Kalau semua alasan kayak gitu gimana ya kan? Hilang sendal sholat Jumat, ambil sendal orang. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi biar orang salah, yang penting kita nggak salah. Anak muda itu menangnya belakangan. Kenapa ketika saya dimarahin kita tak boleh balik marah? Biar nanti di akhirat dia yang kena nyari kita tak nyari dia. Iko yang wak lakukan tak apa-apa. Misalnya nih 2 orang menceritakan saya. Dia berdua cuman saya pula tersinggung, saya ceritakan Bu Yanti itu jahit diceritaannya ambu. Bu Yanti itu jahit diceritaannya ambu. Bu Yanti ceritain saya ke 1 orang, saya ceritain dia ke 10 orang, mana menang? Lebih parah saya. Makanya itu sebab ustaz-ustaz sering bilang, jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena setiap yang kita lakukan di dunia tak diselesaikan di akhirat. Hutang anak, pernah ibu pinjam uang anak, ganti. Atau kalau enggak minta keikhlasannya. Kalau enggak pinjam jilbab dulu ya, enggak balik-balikkan jilbab orang. Pinjam pentul dulu ya, entah kapan-kapan mau dibalikkan pentul orang tuh. Sendal kita hilang, Mendingan kita minta pentulnya ya. minta pentulnya ya. Ibu ke masjid, ibu pakai sendal orang untuk pergi ke toilet. Itu pinjam namanya. Pinjam itu harus ada barang yang dipinjam, orang yang meminjam, dan orang yang dipinjamkan harus ada. Kok orangnya enggak ada, udah ibu ambil aja. Ngomong ibu sama diri sendiri. Pinjam ya, iya. Ibu sendiri yang ngomong kan, lucu ya. Babuek-buek. Ambil uduk. Itu kan. Iya kalau ibu kembalikan belah, ibu taruh belah sebelahnya, lepan dia orang mencari. Ibu sendalnya di sini, ibu masuk lagi dari pintu sebelah. Jadi hati-hati. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil kita buat diminta pertanggungjawaban, besar kita buat diminta pertanggungjawaban. Oke.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum